Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari langkah-langkah untuk pelaporan BPOPP. Pertama, kita klik browser yang kita pakai, apa yang biasa kita pakai. Terus kita klikkan alamat dari online BPOPP. Setelah kita klik alamatnya, kita masukkan username sekolah kita, terus password sekolah kita, dan pilih lembaga sekolah SMA atau SMK. Sebelum kita mengkaptanya atau melogin, terlebih dahulu kita pastikan dulu username dan password kita benar. Setelah kita pastikan benar, kita klik kaptanya, kita tunggu sampai di centang hijau. Setelah itu kita login BPOPP. Setelah kita login, Bapak itu melaksanakan klik RKS di sini, RKS BOPP. Habis itu kita klik pencairan BOPP, kita klik catat pencairan. Di catat pencairan ini, Bapak Ibu bisa pilih periode triwulan berapa yang Ibu catat. Tanggal pencairan, karena di BOPP tahun ini itu ada dua pencairan, TW1 dan TW2. Nah, yang kita kerjakan tadi adalah TW1. TW1 ini tanggal pencairannya adalah di 17 Juni. Sedangkan saat ini di kalender tertera bulan Juli. Kita klik sebelah kirinya untuk mengganti bulan Juni. Kita klik tanggal 17 Juni. Nah, untuk nomor SP2D itu sudah di-share di grup oleh Ibu Heni. Nah, kita buka dulu nomor SP2D-nya berapa. Setelah itu kita misal nomor SP2D adalah sekian, kita tulis secara benar. Setelah itu kita cek jumlah dana yang keluar. Biasanya jumlah dana ini otomatis keluar menyesuaikan RKAS yang kita susun di awal tahun lalu. Setelah kita pastikan semua tertulis dengan benar, baru kita klik simpan data pencairan. Nah, disimpan data pencairan ini nanti akan ada konfirmasi sukses dan berhasilnya. Setelah sukses dan berhasil, kita klik lagi di TW2. Untuk TW2 tanggal pencairannya juga sama, SP2D-nya juga sama. Cuma jumlah dananya itu tidak sama karena menyesuaikan dengan RKS yang kita susun terlebih dahulu. Setelah itu kita simpan catat pencairan. Setelah ini semua kita laksanakan, baru kita mengaktifkan BKU-nya. Di aktivasi BKU ini itu semua harus ditutup ya, semua aktivasi harus ditutup bila mana kita mau melaksanakan pelaporan. Suatu misal kita mau melaksanakan pelaporan di TW1, maka kita aktifkan saja di Januari atau Februari atau Maret, itu bisa. Jadi kita akan melaporkan di TW1. Setelah kita aktifkan salah satu bulan di triwulan 1, maka kita klik buku kas umum. Nah, ini bila mana ibu bapak sekalian mengerjakan triwulan 1. Jika bapak ibu sekalian mau mengerjakan di triwulan 2, maka kita klik lagi aktivasi BKU-nya. Untuk yang triwulan 1 yang jadi aktif kita ganti tutup. Yang tidak aktif juga kita ganti tutup. Yang tidak aktif kita ganti tutup. Nah, untuk triwulan 2 baru kita buka semua dulu, baru kita aktifkan di salah satu bulan yang akan kita kerjakan. Setelah itu sama seperti pengerjaan TW1, kita klik buku kas umum. Nah, di sini akan ada pelaporan untuk triwulan 2. Biasanya yang jadi problemnya adalah Bapak Ibu lupa menutup di semua triwulan. Jadi di sini triwulan 1 kita lihat tidak aktif, triwulan 2 tidak aktif, tidak. Nah, kalau Ibu sudah mengaktifkan di triwulan 2, ini biasanya keterangan di buku kas umum, pencatatan buku kas umum ini belum ada aktivasi BKU. Padahal di aktivasi kita sudah tertera di aktif. Nah, ini kendalanya dikarenakan di pengerjaan TW2 ini di triwulan 1 masih tercatat. Ya, jadi sistem masih membaca bahwasanya triwulan 1 masih ada pekerjaan. Ya, jadi
ini harus kita klik tutup ya. Kita klik 2 kali, biasanya aktif dulu, baru kita klik lagi tutup, kita klik lagi aktif, kita klik lagi tutup. Nah, ini baru bisa mengerjakan untuk triwulan 2. Nah, di triwulan 2 ini sebelum kita mengerjakannya, kalau kita belanja SPJ tunai, maka kita akan klik SPJ tunai. Nah, saldo tunai di sini 0. Nah, maka kita tidak akan bisa mengerjakan SPJ-nya. Contoh misal kita sudah ini, kita kasih nomor, tanggal transaksi kita kasih tanggal, kita klik tombol. Di sini kita klik salah satu saja ya buat contoh. Nah, di sini kita mengisi berapapun itu tidak akan bisa tersimpan. Kenapa? Karena di sini saldo 0. Kita kasih nama toko aja dulu biar enak. Nah, ini saldo penarikan bank 0. Nah, makanya dari itu urutan yang pertama, kalau kita mau mengerjakan buku kas umum, itu kita tarik bank dulu. Tarik penarikan bank, kita sesuaikan tanggal berapa kita menarik di bank yang ada. Misalkan tanggal 2 Juli. Tanggal 2 Juli saya menarik bank sejumlah berapa? Nomor bukti. Nomor bukti ini biasa ada di cek giro yang kita tarik. Contoh misal ED kita nomor ED sekian-sekian. Oke ya. Nah, jumlah yang kita tarik adalah 200 juta. 200 juta. Oke. Setelah melaksanakan ini, kita klik simpan pencatatan pencairan. Nah, simpan pencatatan. Setelah ada simpan, maka di sini kita akan buku kas umum kita bertambah, ada tarik tunai 200 juta, penerimaan 200 juta. Baru kita bisa melaksanakan pekerjaan SPJ tunai. Suatu misalnya tadi nomor bukti kita klik nomor bukti, kita BKU ya 001. Karena kita mengerjakan TW2, berarti kita klik TW2. Kalau kita mengerjakan TW1, kita klik TW1. Sebenarnya tidak ada masalah, cuma untuk mengetahui identitas saja ya. Jadi TW1, TW2 ya TW2 2020, tahun anggaran 2020. Tanggal transaksinya itu di tanggal 3 misalnya. Di tanggal 3 ini tanggal 2 aja, tanggal klik kita beli apa di 200 juta, kita belanjakan pembiayaan penyusunan laporan. Kita klik pembiayaan penyusunan laporan. Nah, berapa? Soal 1 542.000. 542.000. Nah, di sini 542.000 ini bila terkena pajak kita kasih pajak masuk. Tapi bila tidak ada pajak berarti non pajak. Jangan lupa setelah itu klik nama toko yang kita beli. Misalkan toko Merdeka Bakti. Toko Merdeka. Oke, toko Merdeka. Alamat tokonya jalan apa ya? Jalan terserah, jalan misal ini. Nah, sasaran realisasinya apa? Apakah masuk pengembangan standar pembiayaan pengelolaan? Suatu misal kita masukkan pengembangan standar pengelolaan. Setelah semua kita isikan, baru jangan lupa tetap simpan pencatatan BKU. Nah, sukses data BKU tunai sukses tersimpan. Setelah penyimpanan ini tersimpan, maka saldo yang tadinya 200 juta akan menjadi berkurang seperti yang tadi. Nah, untuk yang kedua, di sini ada SPJ tunai. Untuk SPJ non tunai ini bila kita belanja kita pakai transfer atau non tunai. Nah, ya. Terus yang terakhir setoran pajak. Setoran pajak ini, nah di sini pajak pungutan 0 karena kita belum melaporkan pajak, atau di pelaporan yang awal tadi pelaporan pembelian tunai kita tidak melampirkan pajak, tidak ada barang yang kita beli yang kena pajak. Nah, suatu misal ada yang kita beli pajak, itu kita transaksi yang kedua 002, kita kasih TW2 strip 2020 seperti yang tadi ya.
tanggal transaksinya tanggal 2. Nah, apa yang kita transaksikan? Suatu misal penyediaan proyektor. Nah, kita klik penyediaan kegiatan 10 unit, kita beli 10 misalkan 7.480.123. Nah, ini kalau misalkan ini Anda pajak, kita klik pajak masuk, nominalnya berapa? Misalkan nominalnya 1 juta atau 7.400.000. Satu misal ya, kita pakai misal aja. Tetap nama alamatnya apa? Nama tokonya toko Gramedia. Suatu misal Gramedian komputer. Alamat tokonya jalan apa terserah ya, jalan tokonya. Realisasinya jangan lupa kita klik misalkan pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Setelah kita pastikan semua penulisan ini benar, kita catat simpan pencatatan. Nah, karena di pembelian kedua ini ada pajak, kita mencatatkan pajak, maka setoran pajak akan tercatat. Nah, untuk pengisiannya kita lihat nomor NPTN. Nomor NPTN ini kita dapat saat kita membayar pajak. Misal di kantor pos atau di tempat pajak ada nomor NPTN-nya. Kita anggap aja nomor NPTN-nya 645756. Nah, tanggal setor pajaknya tanggal 2. Jumlah setor pajaknya misalkan 7.400.000 karena kita tadi oke. Keterangannya pembelian proyektor. Setelah itu kita simpan setoran pajak. Nah, karena sudah kita tersimpan, kita lihat di sini di setoran pajak kita 0 ya. Sekarang kita lihat buku kas umumnya, tarik tunai untuk penyediaan proyektor dan penyusunan pelaporan sudah terpenuhi. Sekarang setoran pajaknya 0. Oh, lupa. Buku pembantu pajak. Buku pembantu pajak yang masuk 7.400.000, yang sudah terbayarkan 7.400.000. Nah, misalkan Bapak Ibu salah untuk input, kita tidak usah panik karena di sini di menu input ada menu edit. Nah, di sini. Jadi silang ini berarti Bapak menghapus. Tapi kalau mau mengedit sebagian, oh saya salah ini. Ini bukan 542 atau ini belinya tidak 10 langsung, kita tinggal edit saja. Edit BKU. Mana yang salah? Oh, ini cuma beli 5. Kita katakan 5. Pajak masuknya berarti separuhnya, katakanlah berarti 3.500.000 ya, kita tulis saja 3.500.000. Alamat tokonya kita update BKU. Setelah update BKU, setoran pajaknya ini kita lihat juga setoran pajaknya kita ganti juga. Nah, cara menggantinya kita masuk ke buku pembantu pajak, kita hapus ya. Oke, kita hapus ya, kita hapus setoran pajaknya. Nah, makanya berubah 3.500.000 karena yang kita masukkan 3.500.000. Nah, untuk menarik file ini, buku kas umum, buku kas tunai, pembantu bank atau pengembang pajak, kita cukup cetak dalam format PDF. Nah, setelah kita cetak dalam format PDF, otomatis file tersebut baik buku kas umum, buku kas tunai, buku pembantu bank, buku pembantu pajak masuk dalam folder komputer atau PC kita, laptop kita yang kita buat untuk mengerjakannya. Tersimpan di situ. Kita tinggal ngeprint, kita susun sesuai dengan apa yang harus disusun ya. Itu dulu video untuk pelaporan BPOPP. Terima kasih, salam semangat untuk para operator maupun bendahara SMK SMA Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.